Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Surga ke-8. Di Istana Raja Dewa, Master Istana keempat Ling Xi masih mencari cara untuk menyelamatkan Chen Ping. Pelayan Yun Xiu bergegas masuk dan berkata kepada Ling Qi, Tuan Istana keempat, Tuan Istana ketiga telah membawa orang-orang ke sini dan telah sampai di gerbang istana. Haruskah kita mengizinkannya masuk? Apa yang dia lakukan di sini? Ling Qi mengerutkan kening. Kepala istana ketiga memiliki istananya sendiri dan tidak perlu datang ke istana Raja Dewa sama sekali. Selain itu, setelah Raja Dewa membawa kepala istana pertama dan kepala istana kedua ke surga ke-9, beliau menyerahkan istana Raja Dewa kepada Ling Xi untuk dijaga. Orang lain di kuil tidak diizinkan memasuki istana Raja Dewa sesuka hati kecuali ada urusan penting. Sekarang setelah Master Istana ketiga tiba-tiba membawa orang ke sini, Ling Qi tahu bahwa orang ini pasti sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Kepala istana ketiga berkata bahwa dia datang untuk membahas hal-hal penting dengan kepala istana keempat. Kata Yun Xiu, ayo, ikuti aku dan lihatlah. Setelah Ling Qi selesai berbicara, dia membawa Yun Xiu dan beberapa pengawal dewa dan berjalan menuju gerbang istana. Ling Qi membawa Yun Xiu dan beberapa pengawal dewa ke gerbang istana Raja Dewa, hanya untuk melihat Master Aula ketiga berdiri di sana bersama puluhan murid Aula ketiga dan pengawal dewa, tampak mengancam. Master Istana ketiga memasang ekspresi muram, matanya memancarkan keserakahan dan perhitungan. Para murid dan pengawal dewa di belakangnya juga memasang ekspresi arogan, seolah-olah mereka telah mengamankan kemenangan. Tuan Istana ketiga, mengapa Anda membawa begitu banyak orang ke Istana Raja Ilahi? Ada urusan penting apa? Ling Xi bertanya dengan dingin. Ia berdiri tegak dan tegap, sorot matanya menunjukkan tekad dan semangat pantang menyerah. Meskipun menghadapi keunggulan jumlah pasukan dari pihak Master Istana ketiga, ia tidak berniat mundur. Kepala Istana ketiga melangkah maju, menatap Ling Qi dengan tatapan tajam, seolah-olah ia bisa melihat menembusnya. Kepala Istana keempat, ku dengar kau diam-diam membawa pengawal ilahi ke langit ke-6 beberapa waktu lalu, dan banyak dari mereka terluka. Benarkah itu? Ada nada bertanya dalam suaranya, seolah-olah dia telah memastikan bahwa Ling Qi mempunyai sebuah rahasia yang tidak dapat diungkapkannya. Ling Xi mengerutkan kening dan berpikir dalam hati bahwa Master Istana ketiga jelas telah datang dengan persiapan dan sengaja memancing masalah. Namun, ia tidak panik. Malah, ia menjawab dengan tenang, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku memimpin pasukan suci dalam misi mereka, dan tentu saja aku punya alasan. Alasan? Master Istana ketiga mencibir, tawanya penuh ejekan, sebagai Master Istana keempat, kau tidak tinggal di surga ke-8, melainkan diam-diam mengirim pasukan pengawal dewa ke surga ke-6. Bagi seorang pria, ini adalah pelanggaran aturan kuil. Yang lebih penting, kau menyebabkan para penjaga dewa terluka sia-sia. Bagaimana kau akan menyelesaikan masalah ini? Dia sengaja membesar-besarkan masalah, mencoba menimbulkan ketidakpuasan di antara para pengawal dewa lainnya untuk mencapai motif tersembunyi miliknya. Wajah Ling Xi menggelap, dan ia terbakar amarah, tetapi ia menahan amarahnya dan berkata, Tuan Istana ketiga, apakah Anda menanyai saya? Jangan lupa, Istana Raja Ilahi sekarang berada di bawah pengawasan saya, dan saya berhak mengerahkan pengawal ilahi untuk menjalankan misi. Dia tahu bahwa Master Istana ketiga selalu mendambakan kekuasaan Istana Raja Dewa, dan kali ini dia sengaja mencari masalah untuk menguasai Istana Raja Dewa saat Raja Dewa sedang pergi. Penjaga, secercah keserakahan terpancar di mata Master Istana ketiga, seolah ia ingin menguasai semua yang ada di Istana Raja Ilahi. Kurasa kau ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menduduki Istana Raja Ilahi. Apa kau begitu durhaka sekarang karena Raja Ilahi sedang pergi? Demi Chen Ping, para pengawal ilahi dikerahkan dan bahkan terluka.
Kalian harus tahu bahwa para pengawal ilahi ini melindungi istana Raja Ilahi. Kau begitu peduli pada Chen Ping, apa kau berselingkuh dengannya? Jangan lupa, kultivator wanita dari klan dewa tidak boleh menikah dengan pria dari klan lain. Kalau sekarang kau dipermainkan Chen Ping, tubuhmu akan kotor. Kau tak layak menjadi wanita klan dewa, apalagi menjadi kepala kuil. Dia sengaja mengangkat topik tentang aturan Tuhan, mencoba untuk membangkitkan emosi orang lain. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ling Xi berteriak dengan marah. Ia tak menyangka kepala istana ketiga begitu tak tahu malu dan terang-terangan memfitnahnya. Sebagai kepala aula keempat kuil, Ling Xi tentu tahu aturan para dewa. Bagaimana mungkin ia membiarkan Chen Ping menempati tubuhnya dengan mudah? Sekarang Master Istana ketiga memfitnah dan sengaja menyiramkan air kotor kepada orang lain. Para penjaga dewa di belakang Ling Qi juga menunjukkan ekspresi marah, mengepalkan senjata mereka, dan siap melindungi Ling Qi kapan saja. Yun Xiu bahkan lebih marah, dengan tatapan mata yang tajam. Jika dia bisa mengalahkan Master Istana ketiga, dia pasti sudah membunuh orang ini sejak lama. Master Aula ketiga melambaikan tangannya ke belakang, dan murid-murid Aula ketiga di belakangnya segera melangkah maju dan mengambil posisi bertarung. Mereka semua menggosok-gosokkan tangan mereka, dengan keganasan dan provokasi di mata mereka, seolah-olah mereka tidak sabar untuk bertindak. Hari ini aku akan membawa orang ke Istana Raja Dewa untuk memeriksa situasi di dalam dan melihat apakah kalian benar-benar menganggap Istana Raja Dewa sebagai wilayah kalian sendiri. Master Istana ketiga mengatakan ini, suaranya penuh ancaman, mencoba memaksa Ling Qi untuk tunduk dengan cara ini. Lancang, Ling Xi berteriak keras, suaranya menggema bagai lonceng, membuat telinga orang-orang di sekitarnya berdengung. Bagaimana kau bisa memasuki Istana Raja Ilahi begitu saja? Tidak seorang pun diizinkan masuk tanpa perintah Raja Ilahi. Dia tahu bahwa Istana Raja Dewa adalah inti kuil, tempat banyak rahasia dan harta karun tersembunyi, dan dia tidak boleh membiarkan seseorang dengan niat jahat seperti Master Istana ketiga untuk masuk. Raja Dewa sekarang berada jauh di surga ke-9, akulah yang memutuskan di sini. Setelah kepala istana ketiga selesai berbicara, dia hendak memimpin anak buahnya untuk memaksa masuk. Para murid dan pengawal dewa di belakangnya juga bergegas maju, mencoba menerobos garis pertahanan Ling Qi dan yang lainnya. Ling Qi dan para pengawal dewa di belakangnya segera menghunus senjata mereka dan menghalangi jalan Master Istana ketiga dan yang lainnya. Mata mereka menampakkan tekad dan keteguhan hati, seolah berkata kepada Master Istana ketiga bahwa jika ia ingin memasuki Istana Raja Dewa, ia harus melangkahi mayat mereka. Tuan Istana ketiga, Anda membawa orang untuk memaksa masuk ke Istana Raja Ilahi. Apakah Anda merencanakan pemberontakan? Ling Qi bertanya dengan dingin, dengan sedikit niat membunuh di matanya. Dia tahu bahwa perilaku Master Istana ketiga telah melanggar peraturan kuil secara serius. Jika dia dibiarkan terus seperti itu, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Ekspresi kepala istana ketiga berubah, tetapi ia segera kembali tenang. Pemberontakan, aku menjunjung tinggi aturan kuil. Kau mengirim pengawal ilahi tanpa izin dan menolak kami masuk ke Istana Raja Ilahi untuk menyelidiki. Siapa yang tahu apa yang kau rencanakan di sana? Dia mencoba mencari alasan untuk perilakunya, tetapi alasan itu nampaknya sangat lemah. Tepat ketika kedua belah pihak di ambang perang, bayangan hitam tiba-tiba muncul di langit. Bayangan hitam itu makin membesar dan perlahan dua sosok muncul. Semua orang mendongak dan melihat Pangeran Wu dan Tetua Agung perlahan turun dari langit. Mereka memancarkan aura yang kuat, seolah membawa tekanan tak terlihat, yang membuat semua orang yang hadir merasakan jantung berdebar. Haha, sepertinya kita tiba di waktu yang tepat. Pangeran Wu berkata sambil tersenyum, senyumnya menampakkan rasa bangga dan licik, seolah-olah dia sudah mengantisipasi situasi saat ini. Ling Xi menatap Pangeran Wu dan Tetua Agung dengan dingin, orang-orang dari Istana Dao jahat, apa yang kalian lakukan di sini?
Wajah Lingqi tampak sangat jelek. Dia tidak mengerti mengapa orang-orang dari istana jahat datang ke istana Raja Dewa. Untuk waktu yang lama, tidak ada festival atau pertukaran antara kuil dewa dan kuil kejahatan. Namun begitu dia selesai berbicara, Lingqi segera menatap master istana ketiga, mengerutkan kening, seolah-olah dia memahami sesuatu. Tuan istana ketiga, kaulah yang membawa orang-orang dari istana jalan jahat ke sini, kan? Kau bahkan berkolusi dengan mereka, apa kau tidak takut dihukum? Lingqi menanyai master istana ketiga. Kepala istana ketiga tidak menyangka Pangeran Wu dan Tetua Agung akan datang secepat ini. Mereka sudah sepakat bahwa setelah Pangeran Wu memasuki istana Raja Dewa, mereka berdua akan muncul dan kemudian menyerang istana Raja Dewa. Sekarang karena segala sesuatunya belum tercapai, master istana ketiga tidak ingin terlalu dini mengungkap kolusinya dengan istana jahat. Tuan istana keempat, berhenti bicara omong kosong. Kurasa kaulah yang menyebabkan semua ini terjadi. Master istana ketiga secara langsung menyangkalnya dan menolak mengakuinya sama sekali. Namun siapa sangka Pangeran Wu tersenyum tipis dan berkata, Tuan istana keempat, saya sarankan Anda untuk lebih bijaksana dan keluar dari istana Raja Ilahi. Biarkan Tuan istana ketiga masuk dan menyelidiki. Perkataan Pangeran Wu secara langsung mengungkapkan sikapnya, membuat master istana ketiga merasa sangat malu. Pangeran Wu, beraninya kau, Aula Dao jahat, ikut campur dalam urusan internal Aula Ilahi kami. Apa kau mencoba memprovokasi perang antara kedua Aula? Dia tahu bahwa kemunculan Pangeran Wu dan Tetua Agung kali ini pasti memiliki motif tersembunyi. Sang Tetua Agung melangkah maju, dan aura kuat langsung dilepaskan, yang membuat Lingqi dan para pengawal dewa di belakangnya terengah-engah. Momentum itu bagai gunung tak terlihat, menekan orang-orang hingga hampir mencekik mereka. Gadis kecil, jangan tak tahu malu. Tetua Agung berkata dengan dingin, hari ini kita harus memasuki istana Raja Ilahi. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, minggirlah. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Suaranya dingin dan kejam, seolah mengumumkan nasib Lingqi dan yang lainnya. Lingxi menggertakkan giginya, berusaha menahan tekanan yang dilepaskan oleh Tetua Agung. Tubuhnya sedikit gemetar, tetapi tatapannya tetap tegas, jika kau ingin memasuki istana Raja Dewa, kau harus melangkahi mayatku. Dia tahu bahwa ini adalah pertempuran yang menyangkut martabat istana Raja Dewa dan masa depan kuil, dan dia tidak boleh mundur. Haha, karena kamu tidak tahu berterima kasih, maka kita tidak punya pilihan selain bertindak. Setelah Tetua Agung selesai berbicara, sekilas niat membunuh terpancar di matanya. Tunggu, Pangeran Wu menghentikan Tetua Agung dan berkata, Tetua Agung, serahkan Tuan Istana keempat ini kepadaku. Aku ingin menantangnya dalam duel 1 lawan 1. Setelah aku mengalahkannya, aku akan menggunakannya untuk melampiaskan amarahku. Setelah mengatakan ini, Pangeran Wu menatap Master Istana ketiga dan berkata, Master Istana ketiga, kau tidak keberatan, kan? Aku belum pernah bermain dengan wanita dari klan dewa. Wajah Master Istana ketiga berkedut 2 kali, lalu dia menggelengkan kepalanya, jika Pangeran Wu menyukainya, silakan bermain. Meskipun Master Istana ketiga tidak ingin mengungkap kolusinya dengan Istana Dao jahat, jelas bahwa Pangeran Wu ingin menyeretnya ke dalam air, dan Master Istana ketiga tidak dapat mengatakan apa-apa. Tampaknya hari ini, dia hanya bisa berhasil dan tidak gagal. Tuan Istana ketiga, kau sungguh hina dan tak tahu malu. Kau benar-benar berkolusi dengan orang-orang Istana Jalan Jahat. Master Istana keempat Lingxi mengutuk. Tuan Istana keempat, tolong berhenti memarahiku. Simpan sedikit tenaga untuk menahan api nafsuku nanti. Pangeran Wu mencibir, kalahkan aku dulu, baru kita bicara. Master Istana keempat, Lingqi yang abadi, gemetar dan melayang ke langit. Pangeran Wu menoleh ke arah Tetua Agung dan berkata, Tetua Agung, mohon bersabar. Setelah aku melenyapkan keempat kepala istana ini, istana Raja Ilahi akan mudah dijangkau.
Pangeran, hati-hati. Sang Tetua Agung mengingatkan. Pangeran Wu mengangguk, berubah menjadi seberkas cahaya tajam dan melayang ke langit, seketika bertemu dengan Master Istana keempat Ling Qi yang tinggi di langit. Fluktuasi energi spiritual yang kuat mengelilingi mereka berdua, seolah-olah mendistorsi ruang di sekitarnya. Ling Xi memegang pedang panjang di tangannya, bilah pedang itu berkilauan dengan cahaya dingin. Matanya setajam elang, menatap tajam Pangeran Wu. Pangeran Wu mengepalkan tinjunya, yang dikelilingi oleh energi iblis hitam dan memancarkan aura suram. Tuan Istana keempat, hari ini adalah hari di mana kau akan dikalahkan. Pangeran Wu berteriak keras dan melancarkan serangan pertama. Ia melesat ke arah Ling Qi bagai meteor hitam, dan tinjunya menghantam Ling Qi dengan suara siulan. Ling Xi mendengus dingin, dan dengan mudah menghindari serangan itu dengan sekejap. Pada saat yang sama, ia mengayunkan pedang di tangannya, dan energi pedang yang tajam menebas ke arah Pangeran Wu. Energi pedang itu bagaikan embun beku, dan kemanapun ia lewat, retakan-retakan kecil tercipta di ruang angkasa. Pangeran Wu terkejut dan segera menghindar ke samping. Energi pedang itu melewati ujung bajunya dan membuat lubang di bajunya. Diam-diam ia berkata dalam hatinya, ini tidak baik. Ia tidak menyangka Tuan Istana keempat begitu sulit dihadapi. Kerumunan orang yang menyaksikan pertempuran di bawah, di sisi kuil, Yun Xiu mengepalkan tangannya erat-erat, matanya penuh kekhawatiran, tetapi lebih dari itu adalah kepercayaan pada Ling Qi. Dia terus bergumam, Master Istana keempat, kau harus menang. Para penjaga surgawi di belakangnya juga memasang ekspresi gugup, mata mereka terus mengikuti pertempuran di langit. Wajah kepala istana ketiga tampak muram. Ia tidak menyangka Pangeran Wu akan dirugikan sejak awal. Para murid tiga aula di sampingnya berbisik satu sama lain, dengan raut wajah khawatir. Seseorang berbisik, bisakah Pangeran Wu ini melakukannya? Jangan biarkan dia membuat kita mendapat masalah nanti. Master istana ketiga melotot ke arah lelaki itu, yang begitu ketakutan hingga dia segera diam. Tetua Agung Aula Jalan Jahat berdiri di samping, sedikit mengernyit. Ia tidak menyangka Master Aula keempat Ling Qi akan begitu kuat. Ia agak tidak puas dengan penampilan Pangeran Wu, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menonton dengan tenang. Ketika Pangeran Wu melihat serangannya meleset dan malah diserang balik oleh Ling Qi, dia merasa sedikit cemas. Ia melancarkan serangan lain, menendangkan kakinya ke udara dan melesat ke arah Ling Qi seperti bola meriam. Bersamaan dengan itu, ia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya dan menggumamkan sesuatu. Energi iblis hitam menyembur keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi naga-naga iblis yang ganas, menerkam Ling Qi. Ekspresi Ling Xi tetap tidak berubah. Ia menarikan pedang di tangannya dengan cepat, dan energi pedang terjalin menjadi jaring pedang raksasa, mencabik-cabik naga jahat itu satu demi satu. Setelah naga ajaib itu hancur, ia berubah menjadi asap hitam, tetapi segera mengembun lagi dan menyerbu ke arah Ling Qi lagi. Hah, hanya itu saja yang bisa kamu lakukan. Ling Xi berkata dengan dingin, lalu dia melesat dan langsung muncul di belakang Tuan Wu, menusuk punggung Tuan Wu dengan pedangnya. Pangeran Wu merasakan hawa dingin di punggungnya dan bergegas maju, nyaris menghindari pedang itu, tetapi pedang itu masih meninggalkan bekas berdarah di punggungnya. Brengsek, Pangeran Wu meraung marah. Ia merasa dirinya pasif di depan Ling Qi dan benar-benar ditekan olehnya. Dia sangat cemas. Jika dia tidak bisa membalikkan keadaan secepat mungkin, dia mungkin akan kalah hari ini. Dia menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang, lalu mengeluarkan pil hitam dari tangannya dan menelannya tanpa ragu. Pil itu meleleh di mulutnya, dan kekuatan dahsyat meledak di tubuhnya. Tubuhnya langsung membengkak, otot-ototnya menonjol tinggi, matanya memerah, dan ia memancarkan aura gila. Tuan Istana keempat, bersiaplah untuk mati. Pangeran Wu berteriak keras dan kembali menyerbu Ling Qi. Kecepatannya 2 kali lipat lebih cepat dari sebelumnya, dan kekuatan tinjunya pun jauh lebih kuat. Ketika Ling Qi melihat perubahan pada Pangeran Wu,
hatinya sedikit bergetar, tetapi dia tidak mundur. Dia mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan cahaya pedang yang cemerlang keluar dari pedang itu bagaikan bunga teratai yang sedang mekar. Dia menyerbu ke arah Pangeran Wu, dan pedang serta tinjunya bertabrakan lagi, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Kali ini, meskipun kekuatan Pangeran Wu telah meningkat pesat, Ling Qi masih lebih unggul dengan keterampilan pedangnya yang luar biasa dan gerakan tubuhnya yang fleksibel. Pedangnya seperti ular yang lincah, terus-menerus meninggalkan luka di tubuh Pangeran Wu. Luka-luka di tubuh Pangeran Wu semakin bertambah, dan darah terus mengalir, membuat pakaiannya menjadi merah. Mustahil, bagaimana mungkin aku tidak bisa mengalahkannya? Pangeran Wu berteriak gila-gilaan dalam hatinya, matanya dipenuhi dengan keengganan dan kemarahan. Dia melancarkan serangan gila lainnya, tetapi semuanya diselesaikan oleh Ling Qi satu persatu. Kepala istana ketiga di bawah melihat pemandangan ini dan wajahnya berubah sangat muram. Ia tahu jika Pangeran Wu kalah, kolusinya dengan istana jahat akan terbongkar, dan ia akan menghadapi hukuman berat dari kuil. Dia mengepalkan tangannya erat-erat hingga kukunya menancap di telapak tangannya, tetapi dia tidak menyadarinya. Orang-orang di kuil bersorak satu demi satu. Melihat master istana keempat begitu berani, hati mereka dipenuhi rasa bangga dan gembira.